Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dengan NIM 34 2018 020. Saya mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Biologi, Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah evolusi. Jadi pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Sultan Nawawi, Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu berikan contoh bukti evolusi, yaitu yang pertama, anatomi perbandingan, kedua, embriologi perbandingan, dan yang ketiga, yaitu biologi molekuler yang terjadi pada masa lalu dan masa sekarang. Baiklah, langsung saja saya jawab, yaitu yang pertama, bukti evolusi yang pertama, yaitu ada anatomi perbandingan. Nah, contohnya yaitu kesamaan struktur anggota gerak bagian depan, yaitu pada kesamaan contohnya yaitu pada sayap burung, kemudian pada sayap kelelawar, sirip ikan dengan lumba-lumba, serta kaki kuda bagian depan. Nah, contoh-contoh tersebut memperlihatkan bahwa anggota gerak yang serupa berasal dari bagian yang sama, walaupun mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, contohnya pada sayap burung, ia digunakan untuk terbang, dan sedangkan pada sirip ikan, ia digunakan untuk berenang. Setelah yang kedua yaitu ada embriologi perbandingan. Nah, embriologi perbandingan ini merupakan salah satu bukti evolusi yang cukup kuat. Contohnya yaitu pada beberapa vertebrata yang memiliki kesamaan perkembangan embriologi. Hal ini dapat diamati dari fase-fase embrionya. Contohnya itu pada vertebrata itu ada ayam, sapi, kemudian kelinci, dan manusia. Nah, perkembangan embriologi masing-masing vertebrata itu memiliki persamaan, yaitu dimulai dari perkembangan zigot, kemudian menuju fase morula, blastula, dan gastrula, dan kemudian akhirnya akan menuju pada fase perkembangan embrionya. Nah, adanya persamaan dari perkembangan embriologinya inilah dapat dikatakan bahwa memiliki kesamaan atau kekerabatan di antara golongan vertebrata ini. Kemudian yang ketiga yaitu biologi molekuler. Nah, biologi molekuler ini dapat dijadikan bukti evolusi karena adanya kekerabatan yang dekat dari suatu spesies yang berbeda. Nah, perkembangan genetika molekuler ini terutama sekali yang paling utama yaitu sequencing DNA atau urutan nukleotida pada DNA. Yang kemudian telah membuat para ahli biologi mempelajari catatan evolusi dari struktur genetika organisme. Nah, tingkat kesamaan dari spesies modern membuat ahli biologi ini dapat merekonstruksikan genetika keturunan mereka. Nah, berdasarkan perbandingan urutan nukleotida, contohnya yaitu tingkat kesamaan antara manusia dan simpanse adalah 98%. Kemudian soal yang kedua yaitu berikan contoh genetik drift atau efek leher botol dan efek pendiri di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu genetic drift. Genetic drift adalah perubahan dalam gen pool karena suatu kejadian yang menyebabkan frekuensi alien dalam populasi tersebut mengalami perubahan. Yang pertama yaitu ada efek leher botol atau bottleneck effect. Nah, yaitu jadi efek leher botol ini terjadi karena adanya kebakaran hutan, banjir, gempa bumi, kemudian perburuan, dan sebagainya, yang kemudian dapat mengakibatkan penurunan populasi secara drastis. Nah, akibatnya individu-individu yang selamat tidak lagi dapat mewakili variasi genetik yang pernah ada, bahkan mungkin alel dengan sifat tertentu yang khas hilang sama sekali. Contohnya yaitu pada harimau. Habitat harimau aslinya adalah di hutan, tapi karena hutan banyak
dijadikan lahan, ditebang dan dijadikan lahan, kemudian banyak perburuan yang dilakukan oleh manusia terhadap harimau sehingga harimau itu punah dan tidak ada yang sedikit yang selamat dan tidak dapat mewakili genetik, tidak dapat mewakili variasi genetik yang ada. Baiklah, kemudian yang kedua ada efek pendiri atau founder effect. Nah, maksudnya di sini yaitu suatu kelompok kecil individu yang tidak berpenghuni tidak akan mewakili keanekaragaman genetik dari populasi asalnya. Keanekaragaman yang dibawa oleh kelompok kecil tersebut akan menentukan komposisi genetik populasi yang terbentuk, sehingga sering dikatakan bahwa pada daerah-daerah tersebut terdapat spesies-spesies yang endemik atau hanya terdapat di daerah tersebut. Contohnya yaitu komodo. Kemudian soal ketiga yaitu berikan contoh mutasi yang Anda temui di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu contoh mutasi yang kita temui di kehidupan sehari-hari sangat banyak, yaitu salah satunya yang digunakan oleh manusia secara sengaja dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Contohnya yaitu buah-buahan tanpa isi seperti semangka tanpa isi, jeruk tanpa isi, anggur tanpa isi, dan sebagainya. Kemudian ada buah tomat yang ukurannya lebih besar. Setelah itu ada anggur yang memiliki gerombolan yang sangat banyak, serta pembuatan bibit unggul, bibit jagung yang dengan varietas yang unggul. Kemudian soal terakhir, apa yang kalian ketahui tentang isolasi reproduksi prezigot dan postzigot? Berikan contohnya juga yang kalian temui di kehidupan sehari-hari, bisa di manusia, hewan, atau tumbuhan. Jawaban nomor 4 yaitu terdapat beberapa cara isolasi reproduksi yang dapat terjadi, yaitu isolasi prazigot dan isolasi postzigot. Yang pertama kita bahas adalah isolasi prazigot. Isolasi prazigot mencegah terjadinya perkawinan individu. Isolasi ini dapat ditimbulkan sebagai akibat isolasi ekologi, isolasi perilaku, isolasi mekanik, dan isolasi temporal atau musim. Pertama ada isolasi ekologi. Isolasi ini mengakibatkan dua populasi yang terpisah oleh habitat yang berbeda tidak dapat melakukan perkawinan pada daerah geografi yang sama. Masing-masing akan mengembangkan perbedaan yang besar sehingga tidak dapat dikawinkan lagi. Contohnya pada katak pohon yang hidup di atas pohon dan kodok atau UFO yang hidup di kolam atau di air tanah. Yang jika mereka dipertemukan tidak akan terjadi perkawinan akibat isolasi ekologi yang telah berlangsung lama. Kemudian ada isolasi perilaku. Isolasi perilaku terjadi jika dua populasi yang berkerabat memiliki perbedaan kebiasaan dalam melakukan perkawinan. Nah, dengan adanya perilaku ini, reproduksi hanya dapat terjadi di antara populasi yang dapat mengerti perilaku tersebut. Nah, perilaku ini dapat berupa suara, tingkah laku, dan sekresi zat kimia. Isolasi perilaku ini pada umumnya sering terjadi pada burung dan ikan. Setelah itu ada isolasi mekanik. Nah, isolasi mekanik ini adalah isolasi yang menyangkut dengan struktur tubuh dan perbedaan sel kelamin yang membuat tidak terjadinya reproduksi. Contohnya yaitu terjadi pada bintang laut, landak laut, dan hewan echinodermata lainnya yang melakukan fertilisasi eksternal. Nah, hewan-hewan tersebut memiliki perbedaan molekul yang dapat mengikat sel telur dan sperma sehingga menghalangi terjadinya fertilisasi silang antar spesies. Nah, pada hewan yang melakukan fertilisasi internal, perbedaan ukuran alat kelamin jantan dan betina menghalangi terjadinya fertilisasi antar spesies. Nah, contohnya pada tumbuhan, ukuran bunga dan polinatornya merupakan contoh isolasi mekanik. Kemudian ada isolasi temporal. Nah, isolasi ini terjadi akibat perbedaan waktu kematangan antara jantan dan betina. Hal ini menyebabkan fertilisasi tidak akan terjadi. Contohnya yang terjadi pada spesies Pinus radiata dan Pinus muricata. Keduanya tidak akan pernah dapat melakukan fertilisasi silang karena kematangan reproduksi
Pinus radiata terjadi pada awal Februari dan sedangkan pada Pinus muricata terjadi pada akhir April. Kemudian yang kedua ada isolasi pozigot, yaitu mencegah terjadinya perkembangan atau reproduksi individu atau hibrid yang telah dihasilkan. Isolasi ini dapat terjadi melalui inviabilitas hibrid atau kematian hibrid, sterilitas hibrid, dan penurunan kualitas hibrid. Baiklah, kita akan membahas tentang inviabilitas dan sterilitas hibrid. Ketika dua individu dari spesies yang berbeda dapat melakukan perkawinan, individu hasil persilangan atau hibrid dapat terbentuk. Namun biasanya hibrid tersebut mati sebelum dapat melakukan reproduksi. Atau hibrid yang dihasilkan mandul atau sterilisasi hibrid. Nah, kedua kondisi ini berfungsi sebagai mekanisme isolasi pozigot, yaitu mencegah aliran gen antar spesies. Nah, hibrid steril dapat dihasilkan dari perkawinan antara kuda dan keledai, itik dan entok, serta contoh lainnya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu penurunan kualitas hibrid. Terkadang generasi pertama dari perkawinan antar spesies dapat menghasilkan hibrid yang sehat dan fertil. Namun, ketika sesama hibrid tersebut dikawinkan sesamanya atau dengan populasi induknya, maka akan dihasilkan keturunan yang lemah atau steril atau mandul. Contohnya yaitu perkawinan antar spesies kapas yang menghasilkan hibrid fertil. Akan tetapi, keturunan generasi selanjutnya akan mati karena tumbuh menjadi tanaman yang lemah. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.